Alas? Taib. Perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk al-qirat. Ya, perhatikan Basil, Hilmi. Ya, al-qiradu. Apa itu qirat? Qirat itu adalah, saya dikte ya, Aqdun yaqtadhi an yadfa'al maliku malan biyadi saksin akhar liyutajira fihi warribhu bainahuma. Aqdun yaqtadhi an yadfa'al maliku malan biyadi saksin akhar liyutajira fihi warribhu bainahuma. Saya ulangi lagi. Aqdun yaqtadhi an yadfa'al maliku malan biyadi saksin akhara liyutajira fihi warribhu bainahuma. Saya ulangi lagi. Aqdun yaqtadhi an yadfa'al maliku malan. Uktub ya Haris, uktub ya Jundi. Aqdun yaqtadhi an yadfa'a al maliku malan biyadi saksin akhar liyutajira fihi warribhu bainahuma. Man saya yaqra? Irfa' yadahu. Faras. Baik. Akhar man saya yaqra? Ayo Dafa. Al-wara man saya yaqra? Azmi. Ahsantum jami'an. Ini definisi qirat, akad yang mana pemilik modal memberikan modal ke penerima modal untuk berdagang dan untungnya untuk berdua. Ini namanya qirat yang terkenal di kita dengan nama mudharabah, bagi hasil. Modal, pemodal, pekerja, pekerjaan, untung. Ya. Saya punya uang, Jundi punya skill, untungnya nanti dibagi dua sesuai kesepakatan persentase. Saya punya uang, Jundi bisa mejet buka message ya, pantai pijat ya, yang halal, yang syar'i ya. Terus terus nanti keuntungan dari usaha pijat itu dibagi persenan setelah modalnya tentunya. Ini namanya qirat. Maka rukun qirat ada 6. Yang pertama al-malik. Al-malik ini namanya pemodal. Yang kedua al-amil, yang punya skill, Jundi, pekerja. Al-malik, al-amil. Yang ketiga al-amal, kerjanya apa? Kayak tadi pijet tadi, usaha pijet, al-amal. Yang keempat ar-ribah. Ar-ribah. Yang keempat ar-ribah. Ar-ribah itu keuntungan, ya. Yang kelima as-sirah. Ya, as-sirah.
Malik. Yang ke-6 atau 5 atau 6 ini? 6 kan? Malik, amil, amal, ribah, sigoh. Apa? 5 ya? Malik, amil, mal, amal, ribah, sigoh. 6. Malik, amil, amal, mal, Malik, amil, amal, mal, ya, ribah, sigoh. Malik, amil, amal, mal, ribah, sigoh. Jadi pemodal orangnya, pekerja orangnya, amal pekerjaannya, mal modalnya, ribah untungnya, sigoh akadnya. Jadi ini bagi hasil atau mudharabah itu rukun intinya ini. Seperti itu. Baik. Sekarang kita akan membaca ya kitab. Itu surah umumnya seperti yang disebutkan tadi. Nanti ada syarat masing-masing. Syaratnya ribah bagaimana, amalnya bagaimana, maliknya, amilnya, cara pembagian untungnya. Ini akan dibaca di kitab ini insyaallah. Perhatikan ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun fi ahkamil qiradi. Faslun fi ahkamil qiradi atau mudharabah. Jadi bahasa lainnya dari qirat itu mudharabah, juga yang lain muqaradah. Wa huwa lughatan mustaqqun minal qardi. Secara bahasa qirat itu diambil dari kata qardun. Qardun itu wahwal qat'u, artinya qat'un, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diberikan ke orang lain. Munasabah antara lughatan dan istilahan, korelasi antara arti bahasa dan arti terminologi, arti istilah. Lughatan mustaqqun minal qardi wa huwal qat'u, wa syar'an daf'ul maliki, seorang pemodal atau malik memberikan malan, modal, harta, lil amil, kepada pekerja, ya'malu fih, untuk dia bekerja, waribhul mali bainahuma, dan keuntungan dari harta itu nanti untuk mereka berdua. Ya. Kalau kita lihat di definisi yang antum tadi tulis, itu liutajira fih, ya kan? Kalau di definisi yang Fathul Qorib tulis, itu apa? Ya'mala fih. Ya'mala, ya kan? Wa ya'malu fih, ya. Ya'mal di sini artinya dagang, yutajir. Ya, artinya yutajir di sini. Taib. Selanjutnya, wa syar'an daf'ul malik walil qiradi arba'atu syurutin. Ahaduha an yakuna ala nadhin ay naqdin. Mal, modal yang diberikan pemodal itu harus berupa uang, nggak boleh berupa barang. Rupiah, dolar, ringgit, emas, perak, tapi nggak boleh berupa mobil, baju, nggak boleh. Jadi modalnya harus naqdin, minad darahimi wad dananiri al khalisati, fala yajuzul qiradu ala tibrin. Tibrin itu artinya emas pasir,
huliyin, emas sudah jadi perhiasan, maghsyushin, emas yang campur dengan logam lainnya, enggak emas murni, wala urudin, dan juga tidak boleh kirat modalnya urudin, barang. Wa minha, termasuk barang adalah al-fulus, tembaga-tembaga yang dipakai untuk mata uang yang jumlahnya kecil nominalnya. Jadi al-huli, at-tibr, al-maghsyus, al-urud itu tidak boleh jadi modal kirat. Modal kirat harus uang yang berlaku untuk jual beli. Kalaupun emas, emas yang sudah berbentuk dinar dan dirham. Jadi itu ya, modalnya harus uang. Jadi kalau mau bagi hasil, antum ada yang pinter, misalkan marketplace, satu punya uang, antum ngasihnya dia uang. Jangan kasih ini saya punya motor dijual dulu, nanti uangnya dikasihkan. Jadi modalnya berupa uang. Wathani, an ya'dzana Rabbul mal itu al-malik, an ya'dzana Rabbul mali lil amili fit tasarrufi idznan mutlaqa. Seorang pemodal harus memberikan izin kepada amilnya dalam bertransaksi dengan izin mutlak. Jadi gini, kirat itu ada dua, kirat mutlak dan kirat muqayyad. Contoh gini, kirat mutlak itu, ini tak kasih modal, silahkan jualan, terserah mau jualan apa saja, baju boleh, elektronik boleh, pecah belah boleh, kayu-kayuan boleh, terserah mau jualan apa. Yang penting nanti keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Ini namanya al-kirat mutlakon atau al-kirat al-mutlak. Ya. Kalau muqayyad, ini ada dua. Muqayyad yang dibolehkan sah dan muqayyad yang enggak sah. Muqayyad yang sah seperti ini, tak kasih modal untuk jualan madu. Jualannya dibatasi, muqayyad. Perhatikan, daim. Dibatasi dengan barang tertentu, yaitu madu. Tapi kenapa di sini sah? Karena madu itu tidak susah didapat. Antum bisa nyari madu Indonesia, lokal, daerah, provinsi, luar negeri, itu madu banyak sekali. Jadi walaupun kiratnya itu diikat dengan madu, tapi madu itu bukan barang yang susah. Ini juga sah. Jadi kirat mutlak itu sah, kirat muqayyad yang takyidnya tidak mempersempit dan menyusahkan juga sah. Ada kirat muqayyad tapi nggak sah, seperti tak kasih uang ini, tapi saya hanya mau kamu jualan di akik Iran yang warnanya hijau. Uangnya hanya boleh untuk membeli akik, batu akik yang dicincin itu loh. Tapi hanya akik Iran, dan itu pun hanya yang warnanya hijau, yang mana itu susah dicari, misalkan. Lah ini kiratnya nggak sah. Kenapa? Karena ini mempersulit amil. Bisa jadi amil malah nggak melakukan dagangan apa-apa, paham? Dan nanti menimbulkan perpecahan, persengketaan. Kenapa kamu nggak beli? Udah tak kasih modal malah nggak dipakai, malah uangnya berkurang. Tahu gitu saya nggak nyuruh kamu. Nah, nanti malah jadi niza. Maka kirat yang sah adalah kirat mutlak dan kirat yang muqayyad tapi takyidnya tidak menyusahkan. Nah, ini sedang berbicara tentang kirat mutlak. An ya'dzana Rabbul mali lil 'amili fi tasarrufi idznan mutlaqan fala yajuzu lil malik an yudayyiqa at-tasarrufa 'ala al-'amil. Kaqaulihi la tashtari syai'an hatta tusyawirani. Enggak boleh. Setiap mau beli harus musyawarah dulu, enggak boleh. Karena nanti dia
nggak jadi kirot dia jadi wakil saja. Paham? Akadnya bukan kirot, wakil nanti. Ya kalau tahu gitu nggak usah kirot kita. Bilang saja kalau kamu mau beli ini minta tolong saya. Nggak usah ada penserah terimaan modal. Kalau sudah kirot harus percaya. Maka pertama-tama harus sudah saling percaya. Orangnya jujur secara umum. Sehingga amil ini setiap kali mau beli sesuatu, transaksi itu nggak butuh musyawarah. Tapi kalau musyawarah umum, mingguan, bulanan, laporan itu nggak ada masalah. Maksudnya setiap baik sirok harus tanya dulu gitu. Seperti itu. Kaqaulihi la tashtari syai'an hatta tusyawirani aw la tashtari ilal hintatal baydha'a mathalan. Gandum putih saja. Ini kayak tadi, akik hijau saja. Thumma atafal musannifu ala qawlihi sabiqan mutlaqan qawlahu huna au fima, ini muqayyad, au fit tasarrufi fi syai'in la yanqati'u wujudu ghaliban. Boleh juga ini. Falau syarata al-malik alaihi alal amili syira'a syai'in yanduru wujuduhu kal khailil bulqi lam yasih. Kamu boleh beli tapi hanya kuda al-bulq. Apa itu kuda al-bulqi itu? Kuda yang warnanya hitam campur putih. Kuda yang jarang. Nggak boleh. Tutup. Haris. Ya. Al-khailil bulqi. Ishtari khailan bulqan. Susah. Tadyik, la yasih. Wa thalith. An yashrita lahu ay yashrita al-maliku lil amili juz'an ma'luman minar ribah. Ketika akad harus ada kesepakatan untung. Untungnya berapa persen? Harus disebutkan. 50%, 50%, 50, 60, 40, 30, 70, 20, 80 disepakati. Nggak harus bagi rata. Boleh berbeda. Paham ya? Kanisfihi au thuluthihi. Falau qala al-malik lil amil qaradtuka ala hadzal mal ala anna laka fihi syirkatan au nasiban minhu fasadal qirat. Maliknya berkata ke amil, qaradtuka ala hadzal mal ala anna laka fihi syirkatan au nasiban minhu. Ibarat di kitab antum sama. Kenapa ini nggak sah? Jahalatu ar-ribhi, kemajhulan prosentase keuntungan. Dia mengatakan apa coba? Antum baca sini. Qaratuka. Ayo kita bagi hasil. Nanti upah antum sebagian, nasiban minhu, sebagian dari keuntungannya. Atau laka sirkah, antum punya kongsi, antum punya kebersamaan, keserikatan di antara untung yang nanti antum dapatkan. Keserikatan, bagian itu berapa? Kam fil mi'ah, berapa persen? Majhul, nggak sah. Nanti ketika sudah untung, ketika bagiannya terlalu banyak, itu kebanyakan. Makanya disebutkan isrin fil mi'ah, talatin fil mi'ah. Paham nggak? Nah, ini majhul. Ala anna laka fihi sirkatan, ala anna laka fihi nasiban. Kam nasib, kam syirkah, kam fil mi'ah. Majhul, la yasih. Fahimtum? Ya. Amar fahimta? Taib. Fasadal qiradu. Fasada bagi hasilnya, mudharabahnya batil. Atau opsi yang kedua, lafadznya gini. Ala anna ribha bainana.
Dia tidak mengatakan 50, 50, 20, 80, nggak mengatakan. Tapi dia mengatakan aribhu bainana. Lah ini jelas kata baina ini maksudnya setengah-setengah. Orang Arab nih ya, kalau kita ayo Azmi, siapa nih? Azam. Akfil, aglikil bab. Baba famika. La takun mithlahu. La takun mithla fulan. Kana yaftahul bab walam yughliq. Ya. Haris, la takun mithla fulan. Baik. Perhatikan tuh ya. Mau ngapain Husni itu? Baik. Au ala anna ribha bainana sahha kiratnya sah wa yakunu ribhu nisfain. Ya, nanti sore antum gerakkan majelis Rebo sore semua. Udah dihilangkan belum? Gimana? Setiap Rabu sore baca kitab Maroki Ubudiyah. Semua santri antum gerakkan, paham? Semuanya. Ana nggak nunjuk semuanya. Ba'da asar langsung diatur di kelas. Paham? Antum keliling. Ya. Nanti duduknya dibagi 4. Kelas 4, kelas 3. Terserah mau gimana, yang penting dibagi 4. Bukan nanti yang depan kelas 1 semua. Atau yang depan kelas 4 semua. Tapi semuanya ada di depan, gitu ya. Antum yang ngatur. Ya, ana mas'uliyahkan ke antum. Jadi kelas 1 memanjang ke belakang, jadi dibagi 4. Nanti ba'da asar. Berarti ba'da asar biasanya mudzakarah. Enggak ada mudzakarah dulu. Setiap Rabu sore. Udah punya kitabnya belum? Ya nggak apa-apa. Daripada diakhirkan terus gara-gara nggak ada kitab, kita mulai dulu. Ya, nanti antum settingnya sama, duduk gitu ya. Kayak gitu. Di kelas 1 sana. Faros keliling antum. Bawa arit. Ayo ngaji. Ya. Hawin nggak usah bawa apa-apa. Awake wis gede. Ya, Faros bawa arit. Terus Musa bawa linggis. Ya. Siapa lagi? Kokok bawa pacul. Ya. Nanti keliling ya. Semuanya enggak, bukan ketua, bukan wakil, semuanya keliling. Antum obiak-obiak untuk mudzakarah Marokil Ubudiyah. Syarah Bidayatul Hidayah. Ya, baik. Kita baca syarahnya. Ya, itu saja. Baik, nanti disiapkan. Kita lanjutkan. Ini berarti kayaknya kelas 3, kelas 2, kelas 1 kayaknya juga belum tahu kayaknya. Antum iklankan ya, dari mulut ke mulut. Jadi setelah ini mulai antum kasih tahu ketua kelasnya atau siapanya. Baik. Selanjutnya warabi'u an la yuqaddarul qiradu bimuddatin ma'lumatin kaqaulihi qaratuka sanatan. Nah, ini masalah penting. Tidak sah bagi hasil itu kalau ditentukan dengan tempo waktu. Tak kasih ini, silahkan jualan selama setahun, nggak boleh. Karena belum tentu setahun itu menguntungkan. Jadi kirot itu harus mutlak tanpa waktu. Ini tak kasih uang, silahkan jualan. Kapan-kapan direkap boleh, kapan-kapan cancel boleh, tapi ditentukan waktunya itu nggak boleh. Seperti itu.
Karena bisa jadi waktu itu nggak cukup untuk menghasilkan untung. Bisa jadi waktu itu hanya untuk mengembalikan modal. Untungnya mungkin butuh gitu, paham nggak? Nah ini qirat itu seperti itu. Ya, ana baca ya, coba disyarah ya, ilahnya kenapa? Coba di Baijuri, coba dibuka apa ilahnya. Sawa'un asakata ba'da dzalika aw mana'ahu at-tasarrufa ba'daha. Ka qawlihi wa la tatasarraf ba'daha. Awil bai'i wasyira' wa la tabi' ba'daha aw wa la tashtari. Tapi ada solusi gini. Ini bagus nih ya. Qaratuka wala tashtari ba'da sanah. Jadi qaratuka sanah itu enggak sah. Saya kasih kamu modal untuk kita mudharabah setahun. Ini tidak sah. Tapi kalau misalnya begini, qaratuka, pas bilang qaratukanya itu enggak ada penentuan waktu. Terus ditambah gini, wala tashtari ba'da sanah. Jadi selama setahun kamu jual beli boleh, tapi setelah setahun kamu jangan beli. Paham? Udah, jangan kulaan maksudnya. Jangan beli itu jangan kulaan. Lah, kalau ada kayak jangan kulaan, jual saja jangan beli, atau kulaan saja jangan jual. Lah, kata-kata gitu boleh. Tapi akad qirotnya itu jangan dibatasi dengan waktu. Akad qirotnya dibiarkan saja. Fleksibel. Mau putus sekarang, bulan sekarang boleh, mau putus 2 tahun lagi boleh. Qirotnya fleksibel, tapi memberikan arahan boleh. Ini udah untung ini, jangan jual lagi, jangan kulaan dulu. Nah, bilang gitu boleh. Karena kata jangan kulaan itu indikasinya bukan kita pisah, enggak. Kita tetap tetap kerjasama, tapi jangan kulaan dulu. Atau jangan dijual dulu, biar harganya naik. Nah, itu boleh. Ya, jadi setelah sebulan jangan jual, setelah setahun jangan kulaan. Itu enggak membatalkan akad qirot. Ya, paham ya? Jadi ini faedah yang disebutkan oleh Imam Nawawi Banten ya. Jadi qirot akad itu tidak boleh dibatasi waktu, fleksibel. Kapan saja boleh bagi hasil. Ya. Kapan saja boleh gulung tikar. Ya. Tapi kalau ada perintah-perintah jangan beli dulu, jangan kulaan dulu, jangan dijual dulu, ditunda dulu, itu nggak ada masalah. Karena itu bukan membatasi qirot, tapi itu soal strategi lah, biar untung. Bisa difahami ya? Baik. Warabi'u an la yuqaddarul qiradu bimuddatin ma'lumatin ka qawlihi qaratuka sanah. Wa an la yu'allaqal qiradu bi syartin. Idza jaa ra'su syahri qaratuka. Nah, boleh. Nanti kalau datang bulan depan, maka uang itu dipakai qirad. Nggak sah, belum terjadi qirad. Kalau mau misalkan nih, saya naruh uang di Dava 1 juta. Terus saya bilang, nanti kalau bulan depan pas liburan, nah itu mulai qirad. Perkataan saya mulai qirad setelah datang bulan depan, ini bukan sigotul qirad. Karena akad apapun itu sigohnya harus jazm, harus kotak, nggak boleh gantung. Ya kalau mau qirad ya pas bulan depan datang, katakan qaratuka an. Paham ya? Jadi nggak boleh akad itu gantung, karena akad itu harus pasti, menunjukkan keridhaan antara dua belah pihak. Karena keridhaan di hati itu kita nggak ada yang tahu.
Keridhaan itu diekspresikan dengan kata-kata, maka katanya dipilih yang sepasti mungkin. Kalau ada kata yang menunjukkan ketidakpastian, kayak menggantungkan, mensyaratkan sesuatu untuk terjadinya akad, nah itu wong kata yang pasti aja belum tentu hatinya ridho, ya kan? Apalagi kata yang gantung-gantung gitu. Maka dipilihkan kata yang sepasti mungkin untuk bisa menerjemahkan apa yang di hati. Seandainya katanya pasti tapi hatinya nggak pasti, karena hati itu nggak mesti tahu, ya nggak ada masalah, karena hati itu nggak ada yang tahu. Al-hukmu manutun bidhahir. Hukum itu disandirkan dengan yang dohir. Paham? Ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, wal qiradu amanatun. Lah ini, tangan seorang amil dalam akad mudharabah adalah tangan amanah. Apa yang mau menjelaskan tangan amanah, apa artinya? Angkat tangan. Ada tangan doman, ada tangan amanah. Di akad pinjam meminjam, tangannya tangan doman. Di akad wakalah, tangannya tangan amanah. Di akad gosop, tangannya tangan doman. Di akad ini amanah, syarikah juga amanah. Apa artinya amanah? Sering kita ulang-ulang ini. Ayo angkat tangan. Ayo, aman, amar. Nggak ganti kecuali kalau teledor. Bagus sekali. Ya, bagus, betul antum. Teledor itu ada dua, at-ta'addi wa tafrid. Siapa yang akan mengartikan? Apa? Ta'addi dulu. Bagus. Tafrid siapa? Ayo, Soleh. Tarku mayam bagi. Ya, itu dia. Jadi kalau amanah artinya nggak ganti kecuali teledor. Kalau doman artinya apa? Angkat tangan yang mau menjawab. Tangannya doman. Belakang, kanan, kiri, tengah. Apa? Teledor, nggak teledor ganti. Ya, contohnya akad apa? Angkat tangan. Yang mau jawab. Jangan Feros, sudah sering inti. Ayo, apa Raffi? Gosop, bagus. Ada lagi apa? Udah, jangan lain inti, udah. Yang lain. Yusuf itu lo nggak pernah. Yardan, jarang. Ya, kok. Dafa apa? I'aroh itu ganti atau nggak ganti? Kapan i'aroh itu ganti? Kapan i'aroh itu nggak ganti? Apa? Sesuai apa? Ya, rusaknya sesuatu sesuai akad pas izin itu nggak ganti. Ya, baik. Ini Sayaf juga jarang jawab. Ya, Fadlan. Siapa lagi? Helmi. Ya. Soleh. Siapa namanya? Siapa sampingnya Soleh? Hamid. Ya. Antum kalau ke sama orang Arab jangan bilang Marot Hamid. Jangan bilang Marot Hamid ya. Walaupun nama antum Hamid. Ayu Maradin, Marot Hamid. Jangan. Nggak boleh. Paham, Noval? Paham apa itu? Nggak paham kan? Baik. Wala wahina idin la dhamana 'alal 'amil bi fimalil qirad illa bi udwanin fi, ya. Jadi tidak ada mengganti kecuali kalau terjadi udwan. Udwan itu ada dua apa tadi? Yang mau jawab? Udwan itu ada dua apa tadi yang mau jawab? Alah, ente terus. Yang tadi, ayo, baru disebutkan tadi apa? Ayo, angkat tangan. Apa, Arifan? Apa? Ta'adi sama apa? Tafrid.
ta'adi sama tafrid, bukan takdiyah. Kayak jadi sorof, muta'adi sama lazim. Ta'adi. Ya. Samudra, jawab. Ya. Fa bi ba'din nusakhi bil udwan. Ya. Wa idza hasala, lah ini masalah penting. Wa idza hasala fi malil qirat ribhun wa khusran, apabila dalam proses bisnis bagi hasil itu ada untung dan rugi, jubiral khusranu biribhi. Ini kaidah. Kaidahnya kerugian itu ditembel dengan keuntungan. Apa maksudnya nih ikhwah? Ini penting ikhwah ya. Jadi gini. Kita kasih contoh ini. Misal ya. Dengarkan ya, biar saya kalau ada lupa di contohnya antum ingatkan, karena bikin contoh itu susah juga. Misal ana punya uang 1 juta, ana berikan ke Bilal. Ana bilang, Bilal, tolong ini antum jualan cireng. Frozen. Pakai uang 1 juta ini untuk jualan cireng frozen. Iya kan? Akhirnya dia melakukan aktivitas jual beli 1 bulan. Di 1 bulan itu wajar orang itu punya catatan jual beli, buku catat. Ketika di catatan itu ternyata dia sudah omsetnya itu 2 juta. Berarti ada keuntungan 1 juta. Ingat, keuntungan 1 juta ini belum menjadi hak saya dan hak Bilal. Artinya Bilal tidak boleh asal ngambil keuntungan untuk beli, untuk jual, untuk apa, kebutuhan dia. Ana pun nggak boleh melihat di tempat Bilal jualan, ana buka lacinya langsung ana ambil. Jadi untuk keuntungan itu menjadi milik saya dan milik Bilal, itu harus ada namanya apa? Namanya ngitung bareng. Bahasanya gini. Apa namanya tuh kalau dijual beli itu namanya bersih apa itu namanya. Jadi ada namanya itu kayak rekap gitu loh. Jadi duduk betul-betul ini keuntungannya. Ada namanya kismah, ada pembagian. Bimujaradul ilm, atau sekedar kita tahu udah untung, ini belum jadi milik, paham nggak? Harus ada pembagian. Ini 1 juta, ini modalnya 1 juta, kita bagi 2 karena kesepakatannya 50-50. Lah, itu baru menjadi kepemilikan. Paham? Qablal kismah mujarradul ilmi la yufidu milk. Berarti kalau dia ngambil ghasab. Al-istilah ala haqqil ghair bi ghairi haq. Mafhum? Taib. Maka di bulan pertama tadi Bilal untung berapa ikhwah? 1 juta. Dan belum ada kismah. Karena ketika mau kismah, ana bilang udah lanjut aja, nggak apa-apa. Bulan ini nggak usah kita kismah dulu, lanjutkan aja jual belinya. Ternyata di bulan kedua rugi 500.000. Jadi uang yang 2 juta tadi tidak bertambah, malah jadi 1.500.000. Sejutanya modal, untungnya malah berkurang 500 karena ketika itu ada lain hal sebagainya. Nah, maka nggak boleh saya mengatakan mana untung bulan pertama saya tak ambil, atau Bilal mengatakan untung bulan pertamanya saya ambil, berarti untungnya 500.000 saya ambil, ya kan? Nggak boleh. Kaidahnya adalah rugi itu ditambal dengan untung. Jadi bulan pertama memang untung 1 juta, tapi bulan kedua rugi 500.000. Maka untungnya 500.000 yang dibagi 500.000. Paham? Seandainya bulan pertama langsung dibagi, nggak ada masalah, boleh. Nanti kirat ulang, akad baru gitu loh. Jadi kalau setiap mau bagi hasil itu membatalkan kirat gitu loh. Jadi modalnya dibersihkan, untungnya berapa. Gitu, paham ya? Tapi kalau misalkan baru dibagi setelah 2 bulan, nggak boleh. Untung bulan pertama saya mana? Nggak boleh. Karena kaidahnya untung itu setelah dikurangi rugi. Bahkan kalau modal berkurang, ya saya rugi modal, dia rugi amal. Paham nggak?
Seandainya bulan ketiga misalkan, terus rugi 1 juta. Dari 1.500.000 jadi 500.000. Modalnya malah berkurang ya kan? Saya rugi modal, dia rugi amal. Paham? Nggak boleh dia minta, lu saya kan sudah capek. Nggak boleh. Dalam qirat nggak boleh, saya sudah capek. Lah kalau antumnya maunya sudah capek, dari awal jangan bagi hasil akadnya. Akadnya dari awal sewa. Pekerja. Antum pekerja saya. Silahkan jual, upahnya setiap bulan 500.000. Kalau mau upah pasti, akadnya jangan qirat. Akadnya apa? Sewa. Akadnya apa? Pekerja, karyawan. Qirat ini resikonya antum kerja nggak dapat apa-apa. Tapi benefitnya antum bisa untung besar. Karena sebesar yang didapat itu untung antum. Kalau karyawan, benefitnya antum tetap 500.000. Tapi kalau bos antum untung 10 juta, ya antum tetap 500. Nggak bisa untung 5 juta, paham nggak? Setiap sesuatu ada untung, ada ruginya. Bisa dipahami nggak? Bisa paham nggak? Ya. Antum kalau mau gaji tetap 500.000, karyawan. Tapi kalau saya untung 10 juta, ya antum 500.000 tetap. Saya untung 100 juta, 500.000. Saya untung 1 miliar, 500.000. Loh kok kan bos untung banyak? Ya nggak apa-apa, kan akadnya. Akadnya karyawan. Kalau antum mau saya untung 1 miliar, antum untung 500 juta, qirat. Jadi antum kerja, seberapa untung besarnya, tambah besar gaji antum. Tambah untung, tambah. Tapi kalau rugi, antum nggak dapat apa-apa. Ya ada kaidah namanya al-ghunmu bil ghurmi. Ada untung, ada rugi. Ada pasak, ada tiang. Paham ya? Jadi mau akad yang pasti, nah ini ada ruginya semuanya. Paham ya? Jadi itu maksudnya wa idza hasala ribhun wa khusranun jubiral khusranu birribhi. Wa alam anna aqdal qiradi jaizun minat tarafain. Ya, kapan saja boleh cancel. Boleh udahan. Fakullun minal malik wal amil fashuhu. Boleh membatalkan fasih akad. Fahimtum? Ada yang ditanyakan? Dimatikan.